Menurut saya, tentunya apologet agama, baik Protestan maupun Katolik, di dunia medsos yang saling berpolemik atau kontroversi, itu merupakan gambaran kebangkitan agama-agama di dunia medsos, atau dalam era baru saat ini adalah kebangkitan agama-agama fundamentalis atau kebangkitan fundamentalisme agama. Mengapa saya menyebutkan Paris Allegro, demikian juga MYM, ya. Saya menyebutnya sebagai fundamentalisme agama, demikian juga kepada The King Hadas, ya. Mereka adalah apologet-apologet agama yang hadir di dalam dunia medsos, ya. Dan kemudian Paris Allegro sendiri mati-matian menyerang sekularisme, seperti ketakutan yang luar biasa terhadap sekularisme, karena memang pengalaman Katolik ya terhadap sekularisme yang sangat tragis ya, karena salah satu yang menghancurkan ataupun meruntuhkan negara-negara Katolik adalah hadirnya sekularisme. Dan dengan sekularisme itu juga Perancis juga meruntuhkan pemerintahan yang didominasi oleh agama. Jadi wajar kalau para fundamentalisme agama ini merasa trauma dengan sekularisme, sehingga siapa saja yang sedikit-sedikit berbicara tentang ilmu pengetahuan, itu langsung saja disebut scientific, kemudian saintisme dikatakan. Jadi orang yang menekankan hanya sains saja, padahal saya sudah menjelaskan bahwa ilmu agama atau penelitian agama, kemudian filsafat, dan juga ilmu pengetahuan itu merupakan sesuatu yang harusnya bisa digunakan secara beriringan. Kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa segala sesuatu bisa dinilai, bisa diinterpretasikan oleh agama, karena agama itu kan sebatas pengenalan akan Sang Pencipta, ya, dan juga relasi antar sama manusia. Karena manusia tidak tahu dari mana dia berawal, kecuali dia mendapatkan pengetahuan dari Tuhan, dan kemudian ketika dia tahu bahwa dia berawal dari Tuhan dan Tuhan menciptakan dia untuk sesuatu tujuan, maka disitulah manusia mengetahui siapa Tuhan, mengapa Tuhan menciptakan manusia, apa menjadi keinginannya, atau apa menjadi kehendak Tuhan. Nah, itu yang dituruti oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan kemudian juga mereka hidup dalam dunia milik Tuhan itu secara bersama-sama dengan damai. Tapi persoalannya adalah kehadiran agama-agama yang mendominasi, ya, ataupun kemudian melakukan sterilisasi ya terhadap budaya-budaya yang ada ini, memang sudah menjadi sebuah momok ya bagi teman-teman yang lain yang mungkin tidak tertarik dengan wajah garang agama, sehingga ada orang bertanya, apa sih untungnya beragama dan tidak beragama? Karena ketika mereka lihat wajah garang agama, kekerasan-kekerasan agama, dan itu menjadi pertanyaan. Bahkan sekularisme sendiri kan sudah mengumumkan atau memproklamasikan kematian agama. Tapi kemudian ternyata agama tidak mati-mati begitu, agama tetap hadir. Tapi sayangnya kebangkitan agama itu seperti balas dendam agama terhadap sekularisme. Sehingga karena dia balas dendam agama, kita bisa melihat ini adalah kebangkitan fundamentalisme agama. Jadi fundamentalisme agama ini menghantam siapa saja gitu ya, menghantam menjadi anti ilmu pengetahuan begitu. Dan saya juga lihat, wah ini sangat luar biasa sekali ya, mereka buat klaim-klaim yang absolut. Padahal ya mereka bisa belajar dari ilmu pengetahuan, bahwa klaim-klaim absolut itu tidak ada gitu. Kalau klaim iman ya boleh begitu. Kalau dikatakan iman ya kita tidak perlu bukti. Ya absolut subjektif, absolut objektif. Objektif gimana caranya? Gitu kan. Absolut objektif betul nyata. Iya nyata untuk tetap juga subjektif gitu kan. Persoalannya demikian gitu. Kemudian dialami oleh banyak orang, iya dialami, tapi kan tidak semua juga gitu. Jadi tidak bisa itu tuh ya dibuktikan gitu. Generalisasinya tidak bisa begitu. Jadi kalau memang kesulitan pengalaman agama itu juga seperti juga pengaruh agama, sehingga pada waktu saya mencoba membuat generalisasi atau sebagaimana orang katakan bahwa agama itu apakah membawa kedamaian atau membawa konflik.
pada tempat-tempat tertentu ada usaha-usaha agama yang membawa damai, membawa kesejahteraan, dan disebut agama menghadirkan kedamaian. Tapi pada sisi yang lain juga kita melihat ada konflik-konflik kekerasan yang memakai nama agama. Bahkan agama menjadi instrumen untuk memicu konflik. Nah, apakah kita bisa mengeneralisasi di satu sisi agama itu menimbulkan konflik, di sisi lain agama itu membawa perdamaian? Bagaimana kita membuat generalisasi? Tentu saja tidak bisa. Nah, kecuali kita membuat sebuah klarifikasi, artinya agama itu pada hakikatnya memang membawa damai. Jadi kalau ada individu atau oknum yang menggunakan agama, itu berarti orientasi beragamanya yang salah. Paling-paling klarifikasinya demikian. Tapi kan juga ketika mengatakan orientasi beragama yang salah, kita juga tidak bisa buktikan. Karena orientasi beragama itu kan di dalam diri orang itu, gitu. Jadi sulit untuk dibuktikan. Jadi dengan demikian, maka sebenarnya klaim-klaim absolut agama tidak perlu kita paksakan kepada yang lain. Kalau keyakinan ya boleh-boleh saja, tapi keyakinan juga tetap tidak bisa dipaksakan gitu. Tapi kaum fundamentalisme ini merasa sangat tahu tentang Tuhan gitu. Jadi perjumpaan dengan Tuhan itu objektif gitu. Padahal ketika dia menginterpretasikan tentang penyataan-penyataan Allah, wahyu-wahyu Allah, itu kan dia mengkonstruksinya juga. Jadi tidak bisa itu transfer gitu. Saya selalu katakan kalau suara Tuhan, penyataan Tuhan itu betul-betul tanpa konstruksi ya seperti rekaman begitu. Tapi kan ketika dibaca pun diinterpretasi kan juga konstruksi kan begitu. Nah ini kadang-kadang memang tidak mudah untuk mengetahuinya secara khusus kalau kita tidak tahu tentang tentang pengetahuan ya, bagaimana merumuskan pengetahuan atau menghadirkan pengetahuan itu sendiri gitu ya. Jadi proses perumusan ilmu pengetahuan itu sendiri kita tidak tahu ya memang menjadi persoalan. Dipikir pengetahuan itu ditransfer, padahal tidak pernah pengetahuan itu ditransfer, karena tidak bisa ditransfer. Kecuali kata-kata kita diucapkan kita rekam. Tapi itu pun tidak boleh ditafsirkan lagi ya seperti itu. Dan itu kan juga sulit dipahami, hanya bisa dipahami oleh orang yang menjelaskannya. Tapi ketika orang lain mendengarkannya, kemudian mencoba menginterpretasikan, dia mengkonstruksi. Maka itu sekarang membaca itu menafsir. Ketika dia membacanya untuk dirinya, refleksi, itu menafsir. Apalagi kemudian juga membagikannya itu kepada orang lain gitu, sebagai sebuah jawaban gitu, itu menafsir. Jadi menurut saya ya teman-teman seperti apologet Katolik, apologet Protestan yang saling serang begitu, ya menurut saya itu adalah sebuah gambaran kebangkitan fundamentalisme agama di ruang medsos. Jadi secara khusus ya Patriark Selagro yang membabi buta menurut saya dia adalah fundamentalisme Katolik begitu ya. Demikian juga kemudian berjumpa dengan fundamentalisme Protestan seperti MIM gitu ya. Dengan juga Diki Ngadas begitu. Nah, juga Budi Asali, nah itu terjadi benturan-benturan keras. Nah, sebenarnya ya harusnya tidak seperti itu. Harusnya mereka juga belajar ya kepada dunia modern juga. Jangan anti modern ya. Agama ini kadang-kadang anti modern, apalagi kemudian merumuskan bahwa segala ilmu pengetahuan itu sekularisme gitu kan. Padahal ya memang ada juga yang memang mengajak untuk itu. Untuk segala sesuatunya kita harus hidup dalam analisis akal. Sebenarnya menurut saya tidak perlu dibenturkan juga. Karena segala sesuatu yang kita mau hidupi, kita cari dari teori ilmu pengetahuan kan belum tentu dapat juga. Karena rumusan ilmu pengetahuan sendiri kan juga proses, berjalan. Jadi bagaimana kita menjalani hidup ini padahal kita belum tahu begitu. Kan harusnya kita juga ada ruang ketidaktahuan. Kalau ruang ketidaktahuan itu berarti memang seperti bagaimana kita berawal, kita tidak tahu. Ketika melihat itu dari agama, ya kenapa tidak dihargai gitu. Jangan ditentang kalau memang tidak ada dasar untuk menentangnya. Seperti itu. Jadi ya menurut saya medsos kalau diwarnai dengan ataupun dipenuhi dengan mereka yang termasuk fundamentalisme agama ya akan jadi rame. Makanya ya yang hadir hanya buzzer-buzzernya saja gitu. Jadi kita tidak bisa belajar banyak dari dunia medsos ini. Ya paling-paling yang kita melihat ya perseteruan-perseteruan, di perbedaan-perbedaan. Tapi bagaimana membangunnya juga nggak gampang juga. Ya mungkin ada video-video lain kali ya, yang bisa meresponnya, membangunnya, memberikan masukan seperti itu. Ya kita berharap menjelang Natal ini fundamentalisme agama tidak terus bertempur ya. Secara khusus Patriark Allegro, MIM, dan Diki Ngadas juga dengan kroni-kroninya Patriark Allegro gitu.